Selamat pagi semuanya, saya Revi dengan rekan saya Suci. Kali ini kita akan bahas tentang alokasi dana APBN. Kita mengundang 4 pembicara dan dipersilahkan masuk. Selamat siang, Bu. Sebelum kita membahas mengenai alokasi dana APBN, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Arti alokasi dalam KBBI adalah penentuan barang atau dana yang disediakan untuk suatu tempat tertentu dan penentuan banyaknya uang biaya yang disediakan untuk keperluan tempat tersebut. Contohnya adalah pemerintah yang memberi dana kepada desa untuk membangun gedung sekolah dasar di desa itu. Contoh ini juga termasuk alokasi dana yang berarti untuk kebutuhan suatu tempat. Begitupun arti APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. APBN meliputi masa 1 tahun, mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBN ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang yang ada di mana berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa RUU APBN diambillah keputusan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan, dan jenis belanja. Setelah kita membahas tentang artian dari alokasi dan APBN, di sini kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yang membahas satu pertanyaan mengenai alokasi dana APBN dengan kalimat yang isinya berisi, bagaimana pengalokasian dana APBN? Apa yang Anda pikirkan tentang bagaimana pengalokasian dana APBN? Jika sudah mendengar pertanyaan ini, apa Anda memikirkan tentang dana yang diberikan pemerintah kepada suatu tempat ya untuk memenuhi keperluan tempat tersebut? Atau Anda berpendapat bahwa pengalokasian dana ini adalah taktik untuk dijadikan sebagai kesempatan dalam melakukan penggelapan uang seperti korupsi? Untuk membahas pendapat atau sugesti Anda, kita akan membahasnya bersama di sini. Kita akan membahas beberapa topik tentang pengalokasian dan APBN. Yang pertama ada di Provinsi Bengkulu dengan topik realisasi APBN 2021. Provinsi Bengkulu mencapai 96%, di mana dalam laman ini memberitahukan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu dalam realisasi program-program APBN tahun 2021 mengalami peningkatan kinerja dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Marsyah, usai menerima audiensi KA Kanwil DCPBN Bengkulu terkait realisasi program PN, APBN, dan APBD Provinsi Bengkulu tahun 2021. Laporan ini disampaikan pada hari Kamis. Untuk pembahasan topik ini saya tidak sendirian, oleh karena itu saya mengundang pembicara yang akan membahas persoalan ini dengan saya. Kepada Salim Umbia, lalu apa yang diberitahu oleh Gubernur Rohidin dan apa yang beliau lakukan selanjutnya mengenai dana alokasi khusus ini? Apa yang sudah diberitahu oleh Gubernur Rohidin membuat masyarakat pun kembali bertanya-tanya. Karena ini beliau pun angkat bicara bahwa dari sisi kinerja fisik memang ada beberapa yang gagal lelang. Beliau kira ini harus menjadi perhatian serius. Beliau pun sudah meminta dari tahun 2020 kemarin bahwa di tahun 2021 semua pejabat pengelola keuangan sudah beliau datangi, hingga harapan beliau langsung dipeser penggunaan dan untuk dak fisik untuk bisa dilelang ataupun penggunaan e-katalog. Penjelasan ini yang beliau sampaikan. Untuk mengetahui apakah pemberitaan ini ada benarnya, saya akan bertanya kepada Putri Rizky, apakah Anda mengetahui tentang
tahu bagaimana persisnya realisasi dana di Provinsi Bengkulu? Yang saya ketahui dalam pengalokasian dana APBN di Provinsi Bengkulu ini bahwa pada tahun 2021 mencapai 96%. Adapun kinerja pendapatan negara hingga 31 Desember 2021 naik 15,0% dari tahun 2021. Dengan rincian penerimaan pajak 103%, penerimaan bea masuk atau keluar naik sebesar 529% dan PNPB 120%. Penjelasan ini saya dapat melalui dana kanwil DJPBN Bengkulu, di mana keterangan ini juga tertulis dalam laman pemerintahan Provinsi Bengkulu. Saya akan bertanya kepada Nur Laila, anggaran ini digunakan untuk apa hingga mencapai 33,1 triliun? Saya akan mengawalinya bahwa anggaran ini digunakan untuk bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya. Dana itu juga digunakan untuk pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus, dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum subsidi, bantuan uang muka sebesar 4 juta per rumah. Lalu bagaimana menurut pendapat Dedek? Saya tambahkan bahwa subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk pendapatan rendah. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun berujar dalam laman setkap.go.id pada Rabu tanggal 10 bulan Maret 2021 bahwa APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi khusus fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana peduli fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Inilah ujaran Menteri Keuangan Sri Mulyani. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Dan pemerintah juga memperkuat PT Sarana Multigria Finansial sebagai Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara. Menteri Keuangan juga menyebut data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kredit kepemilikan properti 2020 hanya tumbuh 2,8%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tahun terakhir sebelumnya yang selalu tumbuh lebih dari 10%. Untuk meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021. Sekian pembahasan kita mengenai pengalokasian dana APBN dengan 2 judul yang berbeda. Sampai bertemu di lain waktu. Selamat siang. Terima kasih. Moderator